Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Abigail Galih Atala Surya Putra dari kelas 10 MIPA 3, dan hari ini saya akan menganalisis tentang biografi Bapak Muhammad Hatta. Bung Hatta adalah seorang tokoh yang dikenal dengan sikap hidup santun, hemat, sederhana, dan jujur. Ia lahir di Kampung Aur, Tanjung Karang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dari pasangan Angku Boleh Syekh Batu Hampar yang dikenal juga dengan sebutan Haji Muhammad Jamil dan ibunya Siti Saleha. Nama Bung Hatta sesungguhnya adalah Muhammad Athar, yaitu sebuah kata Arab yang artinya harum. Ayah Bung Hatta adalah keturunan ulama besar di tanah Minangkabau dan berasal dari Batu Hampar, dekat Payakumbuh. Sedangkan ibunya berasal dari keluarga kaya Bukit Tinggi, anak seorang pedagang, Ilyas Bagindo Marah. Pendidikan formalnya dimulai pada awal umur 5 tahun. Ia sudah masuk pada sekolah taman kanak-kanak atau Frobel School. Setahun kemudian ia bersekolah di Europis Lodge School, yaitu sekolah rakyat di Bukit Tinggi, selama 2 tahun. Pagi ia belajar di sekolah tersebut, sedangkan sore hari ia belajar bahasa Belanda karena cita-cita orang tuanya kelak Bung Hatta akan disekolahkan di Rotterdam, Belanda. Oleh neneknya, yaitu Siti Aminah, ia diarahkan sesudah maghrib untuk belajar mengaji kepada Syekh Muhammad Jamil Jambek dan Haji Abdullah Ahmad. Dari mereka, Bung Hatta diasuh, dididik, belajar membaca Al-Quran dan Al-Hadis serta pelajaran Nahwu, Syarah, Fikih, dan Tafsir hingga menamatkannya. Selain belajar kepada kedua guru tersebut, ia juga belajar tentang agama Islam dari Syekh Arsyad. Setelah sekolah rakyat, selanjutnya ia masuk pada Middellandse Onderwijs Automolo, yaitu sekolah di Padang, dan dapat selesai pada tahun 1919. Kemudian melanjutkan kembali pada di Handels Middelbare School atau HMS di Betawi, Jakarta. Dengan mengambil jurusan dagang dan lulus baik pada tahun 1921, pada tahun yang sama ia melanjutkan juga studinya di Handels Hogeschool, sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam, Belanda. Dari sini ia memperoleh gelar sarjana muda. Di samping itu, karena tuntutan aktif di Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI, di dalam keaktifannya sebagai anggota di organisasi tersebut, yang pada awalnya Perhimpunan Indonesia bernama Indische Vereniging, kemudian berubah kembali menjadi Indonesia Vereniging, ia menjabat sebagai ketua selama 4 tahun berturut-turut. Namun pada akhirnya ia mengundurkan diri karena Perhimpunan Indonesia atau PI yang dimotori oleh Rustam Effendi berorientasi ke aliran komunisme. Aktivitas politiknya ia mulai muncul dan bergerak pada tahun 1926 sampai 1930 saat menjadi mahasiswa di Rotterdam, Belanda, dengan aktif di berbagai organisasi yang ada dan juga aktif di dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada akhir tahun 1927, ia bersama Ali Sastromidojo, Muhammad Natsir Pamuncak, dan Abdul Majid Dojo Diningrat ditahan oleh pemerintah Belanda. Tahun 1932 ia kembali ke Indonesia bersama Sultan Syahrir, membentuk dan mendirikan Partai PNI atau Pendidikan Nasional Indonesia, dengan tujuan perjuangannya adalah membentuk pengkaderan watak dari kepemimpinan. Tahun 1934, Bung Hatta kembali ditahan oleh pemerintah Hindia Belanda di penjara Glodok, Jakarta. Kemudian pada bulan Desember dipindahkan ke Bovendigul selama 1 tahun dan selanjutnya dipindahkan kembali ke Banda Neira selama 6 tahun. Kemudian pada bulan Februari tahun 1942 dipindahkan ke Sukabumi. Namun pada akhirnya pada tahun yang sama ia dibebaskan bersamaan dengan pendudukan pasukan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1945 bersama Ir Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden sampai tahun 1948. Selain menjabat sebagai wakil presiden, ia pada tahun 1949 Bung Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Bulan Agustus sampai November 1949, ia memimpin deklarasi RI ke Den Haag untuk mengikuti konferensi meja bundar atau KMB hingga pada akhir tanggal 27 Desember tahun yang sama. Pemilihan DPR dan Dewan Konstituante oleh rakyat pada tahun 1956, ia mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dengan kehendak dan kesadaran sendiri. Sejak itu, bukan berarti perjuangan selesai, akan tetapi dilakukannya melalui pendidikan dengan mengajar di berbagai universitas dan perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Tahun 1969 oleh Presiden Soeharto, ia diangkat sebagai penasihat Komisi ke-6 tentang masalah korupsi, dan tahun 1972 ia menerima tanda jasa Bintang Republik. Pada tahun berikutnya yaitu 1975 ditunjuk menjadi Ketua Panitia 5 atau Panitia Pancasila yang dibentuk atas anjuran Presiden dan bertugas melakukan penafsiran tunggal mengenai Pancasila. Bung Hatta wafat pada hari Jumat tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto, Mangkusumo dalam usia 78 tahun dengan wasiat kepada keluarganya untuk disemayamkan di tengah-tengah rakyat di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ia wafat dengan meninggalkan seorang istri, Rahmi Hatta, dan 3 orang putri, Nota Farida Hatta, Gemalah Halmi Hatta, dan Halidah Nuriyah Hatta. Peristiwa penting yang dimiliki oleh Bapak Muhammad Hatta. Yang pertama ada mendampingi Soekarno sebagai wakil ketua PTPKI. Yang kedua adalah proklamator yang menggerakkan media massa. Yang ketiga adalah ia berkontribusi dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Muhammad Hatta adalah seorang tokoh nasional yang menginspirasi banyak orang. Sifat yang dapat diteladani dari Pak Hatta adalah sikap patriotisme, suka bermusyawarah, suka menolong, dan sikap nasionalisme yang tinggi. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.